Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan lebih dekat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Aisyah Nur Hidayah, Dewi Susilowati, Nuning Hardianti, Roni Wisnuwardani, dan Zakiatul Muna. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan disertai teori pendukung. Dapat kita ketahui bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula cara dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara pemenuhan kebutuhannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Menurut Robinson, kebutuhan belajar peserta didik ada 3, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar. Kesiapan sendiri yaitu sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun minat sendiri yaitu minat belajar yang dimiliki peserta didik beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Sedangkan profil belajar yaitu mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Terdapat 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk, dan keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Selanjutnya, pada bagian ini akan menjelaskan contoh keragaman anak di kelas. Di antaranya ada keragaman dalam kemampuan berpikir, keragaman dalam beragama, dan keragaman suku, ras, dan budaya. Terdapat beberapa teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya yaitu ada teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, ada teori ZPD, dan teori learning modalities. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosial kultural Bronfenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. 5 sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya ada teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyamakan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, kita perlu dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga ada teori Zone of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau memiliki kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ZPD terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik. Tingkatan yang pertama yaitu perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual adalah ketika dia belajar menyelesaikan suatu masalah tanpa bantuan orang lain. Tingkatan yang kedua yaitu perkembangan potensial. Tingkat
perkembangan potensial adalah ketika siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan atau bimbingan orang lain. Yang terakhir, terdapat teori learning modalities. Modalitas learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran tersendiri yang berbeda-beda secara individu, sebagaimana sidik jari pada manusia. Demikian pemaparan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.